hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Jumat-Jumat yang lalu kita sedang membahas bagaimana cara mengupgrade iman, meningkatkan iman, menguatkan iman, menambah iman. Salah satu di antaranya adalah dengan Al-Quranul Karim. Dibaca, ditelaah, dipelajari, difahami. Membaca dan mempelajarinya saja sudah bisa menambah iman. Terlebih apabila diamalkan dan didakwahkan. Kita sudah jelaskan kenapa Al-Quran bisa menambah iman. Sudah kita terangkan karena Al-Quran berisi hudan, hidayah. Terus juga Al-Quran ini obat bagi seluruh penyakit batin. Orang Islam ada terjangkiti penyakit syirik, kufur, bid'ah, dan maksiat, syubhat dan syahwat. Menyebabkan jiwanya terjangkiti penyakit batin. Hidup tapi tidak sehat. Diobati dengan Al-Quran. Al-Quran juga sudah kita terangkan disebut ruh. Karena fungsinya seperti ruh. Menghidupkan jiwa yang tadinya sudah mati. Itu semua sudah diterangkan. Salah satu alasan kenapa Al-Quran bisa menambah iman, karena salah satu sebutan bagi Al-Quran sekaligus fungsi Al-Quran adalah az-zikr. Az-zikr itu peringatan. Al-Quran disebut az-zikr. Karena isinya adalah salah satunya peringatan. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Maksud az-zikr di sini Al-Quran. Kenapa disebut az-zikr? Karena salah satu di antara isi Al-Quran adalah memberi peringatan kepada manusia. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat.
Dan karena Al-Quran adalah firman Allah, dan Allah itu firman Allah sebaik-baik ucapan. Wa man ahsanu minallahi haditha, wa man ahsanu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada Allah? Siapa lagi yang lebih indah perkataannya daripada Allah? Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran dengan sebaik-baik kalimat, perkataan, dan juga sebijak-bijak peringatan. Makanya ketika Nabi SAW menerangkan tentang sifat-sifat Al-Quran, beliau bersabda, Inna hadzal Quran huwa hablullahil matin, wa huwa dzikrul hakim, wa huwa siratuhul mustaqim. Sesungguhnya Al-Quran itu tali Allah yang sangat kuat, peringatan Allah yang maha bijaksana, dan jalan Allah yang paling lurus. Jadi walaupun Al-Quran berisi peringatan, tapi cara menyampaikan peringatannya ini amat sangat paling bijaksana. Siapa yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada Al-Quran, mengajak untuk melaksanakan ajaran Allah, berarti orang ini telah menyampaikan sebaik-baik ucapan. Wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Siapa sih yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Dengan menyampaikan Al-Quran berarti mengajak ibadah kepada Allah. Itulah orang yang ucapannya paling baik dibanding ucapan-ucapan yang lain. Termasuk peringatan yang terdapat dalam Al-Quran. Itu paling bijak. Di antara peringatan yang diberikan oleh Al-Quran membuat kita waspada, yaitu adanya azab yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang durhaka. Allah sediakan berbagai macam variasi siksa. Allah menyatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, Allah menyatakan bagi mereka disediakan neraka jahanam. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan azab neraka jahanam ini luar biasa dahsyatnya sehingga wajiblah kita merasa takut. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Ini peringatan. Neraka itu kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di neraka itu ada malaikat ghilad dan syidad. Ghilad dan syidad. Ghilad itu kata para ulama makhluk yang sudah dicabut rasa belas kasihan dalam dirinya. Kita manusia, sebuas-buas manusia, sejahat-jahat manusia, tetap ada rasa kasihan kepada sesama manusia, bahkan kepada binatang. Kalau umpah kita semarah apapun terhadap pencuri, begitu dapat dihajar babak belur, sudah berdarah-darah, lalu kita hentikan, udah kasihan. Dihentikanlah hukumannya. Tapi malaikat yang ada di neraka sudah dicabut rasa belas kasihan dari dirinya. Tidak berbelas kasihan. Karena tugasnya mengazab, menyiksa. Kalau menyiksa lalu ada rasa belas kasihan, gak akan tega. Makanya Allah cabut. Dan azab neraka begitu mengerikan. Sampai Allah menyatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kalau kalian tidak bisa membuat yang semisal Al-Quran ini, dan kalian memang tidak akan bisa,
Maka takutlah kalian kepada api neraka. Kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ini warning, ini tahdzir, ini peringatan. Hati-hati. Kalau durhaka, baik itu kufur, ataupun syirik, ataupun bid'ah, ataupun maksiat, Allah siapkan siksa azab yang luar biasa pedihnya. Siksanya di dunia, barudak di luhur, hei. Barudak di luhur, jarempe. Siksanya diberikan di dunia, diberikan juga di alam barzakh atau alam kubur. Bahkan di akhirat. Jauh lebih dahsyat lagi daripada yang diberikan di dunia oleh Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Bahkan orang kaya raya, berkuasa di dunia, berpangkat, berjabatan, hartanya melimpah, lahiriahnya seperti senang, Allah hukum. Psikisnya, batinnya, jiwanya dengan stres, depresi, putus asa, resah, gelisah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran dan Sunnah, dari ajaran kami berikan kepada dia kehidupan yang sumpek, yang sempit. Di tengah kekayaan yang melimpah, hatinya gelisah, hatinya stres, hatinya ingat kepada kekuasaannya, takut direbut orang. Kepada hartanya takut bangkrut, takut rugi, takut dicurigai orang. Terhadap semua aset yang dia miliki, dia selalu pikirkan. Dan selalu berada dalam keresahan dan kegelisahan. Tak pernah ada ketenangan. Itu hukumannya di dunia. Belum di alam barzakh. Apalagi di akhirat nanti. Semua diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Dan itu peringatan. Hati-hati kamu menyimpang, ini azabnya. Hati-hati kamu melalaikan ibadah, ini siksanya. Hati-hati kamu melanggar larangan, ini loh sanksinya. Luar biasa dahsyatnya. Apa yang terjadi kalau orang membaca Al-Quran dan menangkap sinyal-sinyal peringatan tadi? Maka muncul rasa takut. Takut kalau berbuat dosa. Takut kalau melanggar larangan. Takut kalau mengabaikan perintah. Takut kalau jalan hidup yang ditempuhnya itu menyimpang dari jalan yang Allah ridhoi. Karena azabnya sangat dahsyat. Muncul rasa takut. Dan takut ini unsur keimanan yang luar biasa dahsyatnya. Ini menjadi pengerem dari semua perbuatan maksiat. Dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Mau berbuat ini takut azab. Walaupun ini menyenangkan, ini dilarang akan diazab. Takut. Mau mengabaikan perintah, ingin rileks, ingin santai, ingin hura-hura. Takut diazab oleh Allah. Akhirnya terdorong untuk melakukan ibadah. Oleh karena itulah, maka orang yang sudah mempelajari Al-Quran dan mengambil peringatan yang ada dalam Al-Quran akan muncul rasa takut. Takut ini melahirkan sikap wara', melahirkan sikap takwa. Wara' maknanya tarku ma yadhurruh. Wara' itu artinya meninggalkan semua hal yang bisa memberi madarat, bahaya kepada dirinya. Dia tinggalkan. Karena begitu dia lakukan, wah ada bahaya yang akan menimpa dirinya. Maka dalam langkah dia hati-hati. Dan ini hakikat dari ketakwaan. Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada seorang sahabat, apa yang dimaksud dengan takwa? Dia menjawab, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang di jalan di tengah itu bertebaran duri, beling, atau kerikil-kerikil tajam? Ya, pernah. Bagaimana sikapmu ketika berjalan itu? Saya hati-hati. Sebelum menginjakan kaki, saya pastikan tanah yang saya injak itu nggak ada belingnya.
Nggak ada durinya, nggak ada kerikil tajamnya yang bisa melukai kakinya. Kalau sudah dipastikan kosong, baru saya injakan. Begitu juga melangkah lagi. Kalau pas mau diinjak ada duri, saya nggak jadi. Saya pindahkan kaki saya ke tempat lain yang tidak ada durinya. Itulah sikap saya ketika berjalan di sebuah jalan yang penuh duri dan beling. Maka dikatakan itulah takwa. Takwa itu hati-hati jangan sampai langkah yang dilakukannya, perbuatan yang diamalkannya mencelakakan dirinya. Maka menangkap peringatan dari Al-Quranul Karim, seseorang bisa takut. Seseorang bisa bersikap wara, seseorang menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang memiliki rasa takut karena banyak peringatan Allah yang dia ambil dalam Al-Quran, maka dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Allah siapkan surga bagi orang itu. Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, takut sengsara, takut diazab, takut disiksa, dilaknat, dimurkai. Makanya dia tahan diri dia dari hawa nafsu ketika di dunia. Bagi orang itu Allah siapkan surga untuk tempat tinggalnya. Ya, dari takut ini juga maka lahir amalan-amalan yang luar biasa agung dan luhurnya, yaitu apa? Selalu muhasabah, introspeksi diri. Lebih banyak kebaikan atau keburukan yang saya lakukan. Kalau keburukan dia cepat tobat. Air matanya pun tertumpah. Dan ini adalah unsur keimanan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang mukmin adalah orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Karena tahu dahsyatnya peringatan Allah berupa azab. Hatinya takut lalu bergetar. Dan menangis dia tersungkur sujud. Innal ladzina utul kitaba min qabli idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani yakhirruna sujada. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, ilmu tentang Al-Quran, yang dalamnya ada peringatan. Bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka tersungkur sujud. Air matanya tertumpah karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti ini luar biasa istimewa, akan diistimewakan juga di akhirat. Allah melalui lisan Rasulnya alaihissalatu wassalam menjamin siapa yang takut kepada Allah sampai tertumpah ini air mata, orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Karena takut akan azab Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Lalu dia tobat sampai menumpahkan air matanya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, laisa syai'un ahabba ilallah min qatratain. Tidak ada suatu pun yang paling dicintai oleh Allah selain dua tetesan. Tetesan yang pertama adalah qitratu dumu'i man khasyallah. Pertama, tetesan air mata orang yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, tetesan darah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka orang ini dibebaskan dari azab. Karena tertumpah air mata, karena takut. Dan takut ini lahir dari adanya pelajaran, peringatan yang dia ambil dari Al-Quranul Karim. Maka takutlah dia kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka ketika dia menyendiri, semua orang umumnya ketika menyendiri bebas melakukan apapun tanpa merasa malu. Adapun orang yang sudah tertancap keimanan dalam dirinya karena sudah menangkap peringatan yang banyak dari Allah dalam Al-Quran, ketika menyendiri, dia introspeksi, dia muhasabah, lalu tertumpahlah air matanya. Ini orang spesial, ini orang istimewa. Orang lain mah tidak seperti itu, dia seperti itu. Manusia istimewa di dunia, Allah akan istimewakan di akhirat. Salah satunya adalah orang tersebut nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal bersepatu, dalam keadaan tidak berkhitan. Kemudian matahari amat sangat dekat, seluruh manusia menderita kepanasan. Orang ini diberikan keistimewaan, diberikan naungan. Diberikan dia itu keteduhan di bawah arsy Allah. Bersabda Rasul SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah akan berikan naungan pada hari ketika enggak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah SWT. Satu di antara 7 golongan ini adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Kata Rasulullah SAW, seseorang yang berzikir beribadah kepada Allah seorang diri. Ketika itu menyepi, nggak ada orang lain. Orang semua tidur. Orang semua terlelap. Dia bangun sendirian. Suasana begitu sepi, tak ada orang yang mengetahui. Maka tertumpahlah orang itu air matanya. Zakarallahu khalian. Orang itu berzikir kepada Allah, komunikasi, dialog dengan Allah, meminta ampunannya, meminta rahmatnya, meminta keridhoannya. Fafadat ainah. Lalu tertumpahlah air matanya. Ini orang diistimewakan di akhirat, diberikan naungan. Ini naungan pertama, di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Kedua, naungan di bawah pohon. Pohon ini amat sangat rindang. Di akhirat. Mampu memberikan keteduhan dan kesejukan. Namanya pohon tuba. Berkata Rasul SAW, tuba. Pohon tuba dalam salah satu penafsiran dari hadis ini di kalangan para ulama, makna tuba adalah berbahagialah. Makna lain kata Rasul SAW, tuba itu nama pohon yang amat sangat rindang dan sejuk dan teduh. Orang yang bernaung di bawahnya memperoleh keteduhan dan kesejukan yang membuat dia betah, nyaman di sana. Itu di akhirat. Kata Nabi SAW, tuba liman. Tuba itu bagi orang yang beliau menjelaskan ada 3 golongan. Salah satunya adalah liman baka min khasyatillah. Bagi orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah adanya rasa takut sampai tertumpah air matanya. Buktinya tak keimanan yang luar biasa. Dan rasa takut itu lahir karena dia bisa menangkap peringatan yang menakutkan di dalam Al-Quran datang dari Allah Azza wa Jalla. Tak salah apabila salah satu di antara sebutan bagi Al-Quran adalah az-zikr, yaitu peringatan bagi manusia. Adanya peringatan yang bisa ditangkap oleh manusia dari Al-Quran menyebabkan manusia hati-hati, menyebabkan manusia wara', menyebabkan manusia takwa, menyebabkan manusia gampang bertobat, minta ampunan dan menumpahkan air mata karena takut kepada murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diterangkan bahwa Al-Qur'an disebut az-zikr, artinya peringatan. Karena salah satu atau sebagian dari isi Al-Qur'an memberi peringatan kepada kita. Peringatan ini melahirkan rasa takut. Takut ini melahirkan sikap wara', takwa, dan hati-hati dalam melangkah. Dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Dan Allah telah memberikan penjelasan orang seperti itu hebat. Orang seperti itu diberi balasan luar biasa. Disiapkan surga, dijauhkan dari api neraka, diberi naungan di bawah arsy Allah atau di bawah tuba pohon besar di akhirat nanti. Dia selamat dari penderitaan. Penderitaan di alam kubur selamat, di alam mahsyar selamat, sampai akhirat ke surga atau nerakanya dia selamat dari api neraka dan disiapkan surga sebagaimana janji Allah tadi. Maka pantaslah apabila dikatakan Al-Quran bisa menambah iman. Karena siapa yang pelajari Al-Quran bisa melahirkan rasa takut. Takut ini unsur dari keimanan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Berilmu tentang Al-Quranul Karim. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari tentang asma dan sifat Allah, bertambah pengenalan dia, ma'rifat dia tentang Allah, maka nambah iman. Orang yang mempelajari Al-Quran, dia akan menangkap ada banyak peringatan yang menakutkan dalam Al-Quran, muncul rasa takut. Takut ini akan mengerem dirinya dari berbagai macam keinginan untuk berdosa dan maksiat. Dan ini wujud nyata, bukti yang real tentang nambahnya iman dia karena ada rasa takut. Dan takut tadi lahir karena menangkap adanya peringatan yang menakutkan di dalam Al-Quran. Berdasarkan hal itulah maka salah satu cara yang harus kita lakukan agar iman kita ini bisa naik, bisa bertambah, bisa menguat, maka pelajari Al-Quran. Tangkaplah sinyal-sinyal peringatan yang membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baca tuh tentang ayat-ayat tentang neraka. Baca tuh ayat-ayat tentang azab Allah Azza wa Jalla. Baca tuh tentang sejarah orang-orang yang durhaka zaman dahulu. Padahal orang durhaka itu luar biasa berkuasanya, kaya rakyatnya, kuatnya dan seterusnya. Tapi mereka musnah binasa oleh azab Allah. Karena kedurhakaan. Ternyata sehebat itu manusia zaman dulu. Ada Raja Namrud, ada Raja Fir'aun, ada raja-raja lain yang luar biasa. Kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya. Tapi karena durhaka kepada Allah, Allah musnahkan di dunia. Dan Allah azab di akhirat. Serta keburukannya Allah abadikan dalam Al-Quran. Sehingga walaupun sudah ribuan, puluhan ribu tahun waktu kehidupan mereka sudah berlalu. Nama mereka selalu dikenal. Tapi dalam konteks keburukan. Siapa di antara kita yang tidak tahu Fir'aun? Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang Qarun, tentang Haman? Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim? Kita tahu, kita dengar sebagai orang-orang hebat, tapi durhaka, musnah binasa di dunia dan akan terkena azab abadi di akhirat.
Itu orang hebat. Apalagi kita yang bukan hebat. Sekali kita menyimpang dari aturan Allah Azza wa Jalla, kita akan terkena azab seperti yang Allah timpakan kepada orang-orang terdahulu. Yuk ambil pelajaran dari Al-Quran, ambil peringatan, maka ketakutan kita akan tumbuh, maka tumbuhnya rasa takut berarti menambah iman. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang selalu semangat mempelajari Al-Quran sehingga hadir rasa takut dan mampu mengerem diri dari semua dosa dan kemaksiatan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala ahli wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'antana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.